Selamat datang di media pembelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 8 Malang yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita memulai materi, saksikan video berikut tentang perubahan akibat interaksi antar ruang yang terjadi di Kota Malang, yaitu pembangunan jembatan Kedung Kandang. Jembatan Kedung Kandang menjadi salah satu mega proyek di Kota Malang. Nilai proyeknya mencapai 54 miliar rupiah. Sempat mangkrak 6 tahun. Pembangunan jembatan kembali dimulai sejak 23 Juni lalu. Hingga akhir Juli, pekerja proyek sudah menyelesaikan rangka pondasi jembatan. Pengerjaan tak hanya dilakukan siang hari, tapi juga malam hari. Dinas PUP RPKP Kota Malang menarget pembangunan jembatan ini rampung sebelum tutup tahun 2020. Selama pembangunan berlangsung, pengguna jalan diarahkan ke sejumlah jalur alternatif. Di antaranya, melalui Jalan Kiai Malik di sisi timur proyek jembatan, bisa juga melewati jalur di Pasar Induk Gadang. Setelah kamu melihat video di atas, muncul pertanyaan, mengapa harus dibangun jembatan baru di Kedung Kandang? Padahal sudah ada jembatan yang lama dan masih kokoh. Jawabnya adalah, semakin banyak arus mobilitas penduduk, maka semakin banyak dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan penduduk. Maka butuh jalan yang lebih cepat untuk mendukung arus mobilitas penduduk. Nah, sekarang untuk memperjelas materi secara keseluruhan, kita ikuti materi berikut ini. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Nah, sekarang perubahan apakah yang terjadi akibat adanya interaksi antar ruang tersebut? Dan akibatnya apa yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antar ruang tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari ikuti materi berikut ini. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingannya selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Jadi, pergerakan orang sebagai bentuk interaksi keruangan menimbulkan perubahan.
Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota, akan disertai dengan pertumbuhan tempat tinggal. Akibatnya adalah terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian, yaitu dalam bentuk pemukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Yang ketiga adalah perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Sehingga orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan non-pertanian. Yang keempat yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya pergerakan tersebut, kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah. Dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling pengaruh, karena terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat pendatang dan penduduk asli memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perubahan sosial juga menyangkut perubahan status sosial. Berkembangnya suatu wilayah karena adanya interaksi spasial akan mempengaruhi
status sosial masyarakatnya. Perubahan juga dapat terjadi pada aspek budaya karena penduduk pendatang dan penduduk asli dapat memiliki budaya yang berbeda. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor atau aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk di Indonesia. Berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam menjadi yang sangat heterogen. Misalnya, sebagian besar etnik Sunda kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Setelah kalian mengikuti materi di atas, dan jangan lupa tetap membaca buku IPS pegangan kalian. Setelah itu, lakukanlah latihan mandiri berikut. Perhatikanlah lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Adakah yang berubah sejak kalian tinggal di lingkungan tempat kalian tinggal saat ini? Apa yang menyebabkan perubahan di lingkungan tempat tinggal kalian? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, isilah tabel di bawah ini. Selamat mengerjakan. Selamat belajar mandiri. Kita berdoa bersama, semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari Indonesia, sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka. Tetap patuh dan hormati orang tuamu. Saya yakin kalian bisa.